الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimahullah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-22. Tsumma qala al-muallifu rahimahullah, kemudian muallif berkata rahimahullah, saya beliau menukilkan ayat, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan Rabb kalian. Dzakara hadhil ayata lima fiha min bayani tahrim syirk. Di sini muallif menyebutkan ayat ini dikarenakan di dalamnya terkandung penjelasan haramnya kesyirikan. Haramnya kesyirikan. Barakallahu fikum. Kita lihat. Qul yakni qul ya ayyuhar rasul linnas. Maksudnya, katakanlah wahai rasul kepada segenap manusia. Ta'alu, kemarilah kalian, yakni halummu wa akbilu, kemarilah dan menghadaplah ke sini. Atlu yakni ukhbirukum wa aqussu 'alaikum. Aku akan kabarkan kepada kalian dan aku akan mengkisahkan kepada kalian. Ma harrama rabbukum 'alaikum, apa saja yang telah diharamkan Rabb kalian untuk kalian. Yakni an ilmin wa an yaqinin la an syakkin wa dhannin. Maksudnya kabar tersebut dibangun di atas ilmu dan di atas keyakinan. Sumbernya dari ilmu dan keyakinan, bukan karena keraguan, bukan karena sangkaan atau dugaan saja. Nah, jadi bukan dibangun di atas keraguan, bukan pula dibangun di atas dugaan atau prasangka. Allah tusyriku bihi syai'a, hendaknya kalian semuanya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Yakni harramallahu 'alaikum an tusyriku bihi syai'a. Maksudnya adalah Allah Ta'ala telah mengharamkan atas kalian, kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala silatun. Wala silatun, berarti la di situ silahnya. Wal ma'na harrama 'alaikum syirka bih. Maksudnya adalah telah diharamkan atas kalian berbuat kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama harrama ma harrama minal muharramat minaz zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan apa-apa yang Allah telah haramkan berupa perkara-perkara yang haram, berupa seperti zina, perzinaan, wasaraqah, pencurian, wal 'uquq, durhaka, wariba dan riba, wa ghairi dzalik dan yang selain itu. Harrama syirka, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala mengharamkan perzinaan, mengharamkan pencurian, mengharamkan durhaka, mengharamkan riba, seperti itu pula Allah taala mengharamkan kesyirikan. Lakin syirka, akan tapi kesyirikan huwa a'dzamul muharramat wa ashadduha wa aghlazuha wa awwaluha tahriman. Akan tapi kesyirikan adalah perkara yang paling besar pengharamannya dan yang paling dahsyatnya dan juga yang paling beratnya, barakallahu fikum, dan yang paling pertama untuk diharamkan. Wa waditut tauhid, yang mana syirik itu adalah lawan dari tauhid. Didul la ilaha illallah, lawan daripada kalimat la ilaha illallah. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani azzakumullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana dalam kitab Naam, barakallahu fikum, Ighatsatul Lahafan, beliau menyatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid maka dia dikatakan musyrik, mau atau tidak mau dia musyrik. Dan orang yang berpaling dari barakallahu fikum, yang berpaling dari barakallahu fikum as-sunnah, maka dia dikatakan mubtadi'un dhalun, dikatakan mubtadi'un dhalun, mubtadi' sesat. Barakallahu fikum. Itulah
Naam, konsekuensi daripada orang yang berpaling dari sunnah dan konsekuensi daripada orang yang berpaling dari tauhid. Allahul musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Nah, berikutnya, fatauhidu, maka tauhid itu adalah ikhlasul ibadah lillahi wahdah. Mengikhlaskan peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wasyirku, sedangkan kesyirikan sarful ibadati au ba'dihha li ghairillah, memalingkan sebuah peribadatan atau sebagian peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, min jinnin aw insin aw malaikatin aw anbiya aw asnamin aw asyjar aw ahjar aw kawakib aw dzalik. Baik itu jin ataupun manusia atau malaikat atau para nabi, berhala-berhala atau pepohonan atau bebatuan atau bintang-bintang atau yang selain itu. Jadi kesyirikan itu adalah memalingkan peribadatan atau sebagian peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin, manusia, malaikat, para nabi, berhala, pohon, bulan, bintang dan yang semisalnya. Fal ibadatu haqqullahi wahdah, maka ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh untuk yang lainnya. Laisa li ahadin an yusraf minha syai'an li ghairillah. Tidak ada satu orang pun, tiada seorang pun yang berhak untuk dipalingkan dari peribadatan tersebut. Naam, barakallahu fikum. Atau laisa li ahadin, tidak diperkenankan bagi seorang pun an yasrifa minha syai'an li ghairillah, untuk memalingkan dari peribadatan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak diperkenankan bagi seorang pun memalingkan salah satu peribadatan tersebut kepada selain Allah taala. Wa laisa li ahadin an yad'uwa ghairallah. Nah, dan tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk dia itu berdoa kemudian dia berdoa kepada selain Allah. An yasjudalahu aw yarka'lahu aw yastaghitsa bihi. Aghra dzalik min anwa'il ibadah. Tidak boleh juga bersujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, atau yang selain itu berupa jenis ibadah yang ada. Fal ibadatu kulluha lillahi wahdah subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, sekarang kalau sudah kita ketahui ibadah itu hanya murni untuk Allah taala, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, ikhwani wa akhwati fillah. Bertahun-tahun kita telah berlalu, barakallahu fikum, dan pernah mendengar serta pernah menghafalnya, bahkan mungkin pernah menyampaikannya. Apa itu definisi al-ibadah? Definisi ibadah adalah barakallahu fikum sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah. Barakallahu fikum, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Semuanya, salat, puasa, zakat, intinya amalan tersebut diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nampak maupun yang tersembunyi berupa ucapan maupun perbuatan, itu adalah ibadah. Na'am, barakallahu fikum, itu definisi yang mencakup. Na'am, jami'un syamilun mani'un. Definisi yang mencakup dan juga na'am, barakallahu fikum, cukup di situ. Allahul musta'an. Na'am, barakallahu fikum, mencakup seluruhnya. Masya Allah. Qala asy-syarih asbahullah, hadhihi al-ayatu wa ma ba'daha min al-ayat qad ishtamalat ala 'ashrati umur. Naam. Ayat ini dan juga yang setelahnya berupa ayat-ayat yang ada yang telah disebutkan dalam matan tersebut, terkandung di dalamnya 10 perkara. Awwaluha, yang pertama, tahrim syirki, pengharaman terhadap kesyirikan. Naam. Ala tusyriku bi syai'a. Naam, hendaknya kalian tidak berbuat syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, al-amru bil ihsan ilal walidain. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Ini perkara yang perlu kita perhatikan ya ikhwah, ya akhwat. Naam, hafizakumullah jami'an. Kenapa? Dikarenakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat besar. Amrun muhimun jiddan wa amrun wajibun, perkara yang penting dan perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Naam, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Karena durhaka kepada kedua orang tua termasuk akbarul kabair. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, apa kalian mau aku tunjukkan dosa-dosa besar? Naam, dari dosa-dosa besar yang ada. Naam, dari dosa-dosa besar yang paling besarnya kalian mau enggak aku tunjukkan? Nah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian al-isyraku billah. Naam. Kemudian wa uququl walidain di antaranya. Berarti syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Jadi kita hendaknya mendidik anak-anak kita agar senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua, bukan menjadi anak yang durhaka. Bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam? Berdakwah selama 950 tahun, namun takdir Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas. Dalam artian takdir Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang Allah taala kehendaki. Barakallahu fikum. Anak Nabi Nuh alaihissalam adalah anak yang durhaka. Dinasihati sama bapaknya suruh naik ke perahu, naik ke kapal biar selamat, malah ngayal, malah durhaka. Dinasihati, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, sini naik sama bapak, sini naik di perahu kapal ini biar selamat, jangan sama orang-orang kafir. Apa jawabannya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik di atas bukit itu biar selamat dari air bah, katanya. Enak saja ngomongnya seperti itu. Padahal ini na'am barakallahu fikum, Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan seperti itu karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendakwahkan tauhid, kemudian banyak yang membenci dan Allah taala akan menurunkan azab yang sangat besar. Anaknya bayangkan, dinasihati, ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, sini kamu naik, sini naik perahu, naik kapal sama bapak sini, sama kaum muslimin, sama orang-orang yang beriman, jangan sama orang kafir. Jawabnya apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit itu biar selamat dari air bah, katanya. Allah musta'an. Qala la 'asimal yaum min amrillah illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang satupun yang bisa selamat. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari bencana yang akan ditimpakan. Nah, kecuali zat yang merahmati. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menyelamatkannya. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum, wa hala bainahumal maut fa kana minal mughraqin. Akhirnya terhalang-halangi antara keduanya dengan ombak yang sangat besar tersebut, atau dengan na'am barakallahu fikum air bah yang sangat besar tersebut, dan anaknya termasuk orang-orang mughraqin, orang-orang yang tenggelam. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azdani wa azakumullah. Naam, jadi hendaknya kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Naam, terutama kepada ibu, karena ibu itulah yang telah mengandung kita semuanya, dan juga naam barakallahu fikum berbulan-bulan kita berada di dalam kandungannya. Dalam keadaan ibu kita pun terkadang sakit, terkadang tertatih-tatih, naam capek, naam barakallahu fikum letih. Namun banyak orang yang justru mereka durhaka kepada ibunya. Padahal Rasulullah sangat menekankan ketika ditanya tentang siapa orang yang berhak untuk aku berbakti kepadanya, kata Rasulullah apa? Ummuk, tsumma man, qala tsumma ummuk, qala tsumma man, qala ummuk, sampai 3 kali. Barakallahu fikum. Ibumu, kemudian siapa lagi? Ibumu, kemudian siapa lagi? Ibumu, sampai setelah itu baru tsumma abu, kemudian bapakmu. Menunjukkan barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka. Nah, barakallahu fikum, kalau dinasihati ibunya, uminya harus nurut. Nah, barakallahu fikum, harus taat kalau nasihat tersebut nasihat yang baik, nasihat yang bermanfaat, nasihat yang tidak berseberangan dengan syariat Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum. Tidak boleh membantah, tidak boleh nolak, apalagi sampai mengatakan uff, wala tanharhuma. Jangan sekali-kali menggertak kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin, dan jangan kalian mengatakan kepada orang tua uffin. Uffin maksudnya kalimat na'am barakallahu fikum, gertakan atau kalimat hardikan. Jangan, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Na'am, kita lanjutkan. Fadalla dzalika 'ala anna haqqahuma 'azim. Ini menunjukkan bahwasannya hak keduanya ada besar. Na'am barakallahu fikum. Hak antara na'am barakallahu fikum dalam artian hak kedua orang tua kita besar sekali. Pendidikannya kepada kita, merawat sejak kecil kita dirawat. Na'am barakallahu fikum, dibesarkan dalam artian diasuh oleh kedua orang tua. Nah, barakallahu fikum, sehingga kita pun layak untuk mendoakan mereka berdua. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, barakallahu fikum, kita mendoakan agar mereka diampuni dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada mereka sebagaimana mereka pun mendidik kita dan merawat kita sejak kecil. Nah, ketika kita masih kecil, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, nah barakallahu fikum, la yajzi ahadun walidah. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa mampu membalas kebaikan apa? Naam, bapaknya atau orang tuanya. Nah, barakallahu fikum, hingga dia naam menjumpai bapaknya diperbudak, kemudian dia membelinya dan dimerdekakan. Baru bisa, nah barakallahu fikum, berbuat bakti atau istilahnya dikatakan
Na'am barakallahu fikum, membalas kebaikan orang tua tersebut. Seperti itu keadaannya, Allah musta'an. Nah, jadi hati-hati barakallahu fikum, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Allahumma musta'an, nasallaha an yaj'alana na'am barakallahu fikum minat thayyibin wa an yaj'alana minas salihin. Na'am barakallahu fikum, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Allahumma musta'an. Li'anna Allah qaranahu bihaqqihi subhanahu, karena di dalam Al-Qur'an Karim Allah Ta'ala menggabungkan na'am barakallahu fikum dengan haknya. Faqala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perhatikan, dan Rabbmu telah merintahkan agar kalian tidak mengibadahi, tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Digabungkan di sini. Pertama, perintah agar beribadah hanya kepada Allah, yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, digabungkan. Menunjukkan apa? Betapa besarnya, agungnya hak kedua orang tua. Barakallahu fikum. Nah, ini maksudnya kedua orang tua yang muslim mukmin. Adapun kedua orang tua yang kafir, maka kita tidak boleh taat pada perkara-perkara yang mengandung unsur kekufuran. Ada perkara dunia. Nah, barakallahu fikum, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Naam. Wa huna kadzalika qaranahu bitahrim syirki. Dan di sini juga seperti itu pula, digabungkan dengan pengharaman kesyirikan. Wa syirku a'dhamud dzunub, sedangkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Nah, hadis yang sudah kita bacakan tadi, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, apa kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Nah, jadi dosa-dosa besar yang paling besar. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Naam. Kita lihat sini, fadalla dzalika ala anna 'uquqahuma wa 'adamul ihsan ilaihima min akbahis sayyi'at wal jara'im. Hal ini menunjukkan bahwasannya durhaka kepada kedua orang tua dan tidak berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk apa? Termasuk kejelekan-kejelekan dan bentuk kejahatan yang paling jelek. Wa qad qarana Allahu haqqahuma bihaqqihi fi ghairi ma ayat, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan hak kedua orang tua dengan haknya. Nah, barakallahu fikum, tidak hanya satu ayat saja. Allahul musta'an, barakallahu fikum. Sangat disayangkan orang-orang yang sudah besar, dirawat, diasuh, setelah besar durhaka, jadi anak jalanan, pakaiannya compang-camping. Nah, barakallahu fikum, berani kepada kedua orang tua, bahkan ada yang mengancam mau bunuh orang tua. Allahul musta'an. Mana akhlak mereka, mana balas budi mereka? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Summa qala wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Perhatikan ini. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, na'am barakallahu fikum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlaqin, karena takut fakir, takut miskin, jangan takut. Nah, barakallahu fikum, semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya. Kalau tidak percaya buktikan. Nah, barakallahu fikum, jangan sekedar nanti kalau banyak anaknya kita dituduh ternak, kalau banyak anaknya nanti kita nggak bisa ngasih makan. Jangan khawatir. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Naam. Jadi ketika sudah menikah kemudian punya anak banyak, jangan takut. Semakin banyak anaknya semakin banyak rezekinya. Adapun orang-orang yang mengatakan cukup 2 anak, siapa yang bilang cukup? Enggak cukup. 2 anak itu enggak cukup, mati satu sedih sudah selesai. Allah musta'an. Apalagi mati dua-duanya, bingung. Kenapa? Kok sudah KB, sudah KB, nggak bisa lagi hamil pun susah, ya udah sedih. Tapi kalau barakallahu fikum hafizakumullah, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum min imlaqin, jangan sekali-kali kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin, takut makan bersama kalian. Jangan takut. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki mereka dan kalian. Jadi rezeki kita semuanya yang nanggung Allah Ta'ala. Dan mereka anak kita siapa yang nanggung? Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anak semakin banyak rezekinya. Karena ketika kita banyak anak, punya anak yang banyak, kita harus menyantuni, ngasih makan anak yang banyak tersebut. Banyak enggak pengeluarannya? Banyak. Tapi kalau anak cuma 1, 2, pengeluarannya sedikit, lebih kaya mana kira-kira? Lebih kaya yang banyak anaknya. Karena harus setiap harinya memberi makan anak yang banyak tadi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Kata mereka di bidan-bidan di rumah sakit atau di apotek cukup 2 anak, kata enggak cukup. Barakallahu fikum, 2 anak itu enggak cukup, kecuali ya, perhatikan ya, kecuali kalau misalkan punya penyakit, khawatir ada gangguan terhadap ibunya atau rahimnya, atau yang bisa penyakit yang bisa membunuh dengan secara praktek kedokteran dan semisalnya, itu lain lagi urusannya. Adapun kalau normal, kemudian sehat, enggak ada penyakit, bahkan keluarganya silsilah keturunan yang anaknya banyak,
Lah kok malah KB? Katanya cukup 2 anak, biar kaya, katanya biar cepat kaya ngumpulkan uang. Apa itu? Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Allahul musta'an. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat hadis salisah. Ini yang ketiga. Wal imlak al-faqr. Imlak itu adalah kefakiran. Kana ba'du ahli jahiliyah idza iftaqara. Nah, dahulu sebagian ahli jahiliyah apabila mereka itu fakir dan butuh, nah barakallahu fikum, qatala ba'da auladih. Mereka membunuh anak-anaknya, membunuh sebagian anaknya. Wa rubbama qatala al-banat khaufal 'ar. Dan bahkan bisa jadi mereka membunuh apa? Sebagian mereka membunuh banat, anak-anak perempuan, karena khawatir kalau 'ar, membikin apa? Membikin aib, membikin cacat dalam keluarga. Anak perempuan bagiannya sedikit. Anak perempuan enggak bisa diajak jihad dan semisalnya. Seperti itu. Fanahahumullahu an dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut. Wa akhbara, dan Allah Taala mengkabarkan anna rizqa bi yadihi, bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, huwal ladzi yarzuqukum wa yarzuqu auladahum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki mereka dan yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak mereka. Jadi tidak perlu takut. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, naam, kami nasihatkan sekali lagi, tidak perlu takut. Punya anak banyak itu tidak masalah. Justru itulah yang Rasulullah banggakan dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, tazawwajul waludal wadud, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anaknya, karena sesungguhnya aku bangga dengan umat yang banyak nanti dari kiamat. Masya Allah. Seperti itu. Kok cukup 2? Siapa yang bilang cukup? Allahul musta'an. Nasallahu as-salamatul afiyah. Naam. Tidak usah khawatir. Rasulullah aja mengatakan apa? Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Dengarkan baik-baik. Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum. Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Bayangkan, Rasulullah aja tidak takut kalau cuma fakir. Yang ditakutkan itu kalau dibukakan pintu dunia, akhirnya terjerumus ke dalam dunia tersebut, sibuk dengan dunia, pagi dunia, siang dunia, malam dunia, akhirnya punya apa? Punya slogan atau punya pemikiran waktu adalah uang. Kalau kita tidak, barakallahu fikum, ahlus sunnah, waktu adalah ilmu, waktu adalah ibadah, bukan waktu adalah uang. Nah, barakallahu fikum, rezeki tidak usah khawatir. Yang penting mau gerak, mau bekerja, dapat rezeki insyaallah dengan izin Allah taala. Karena termasuk bentuk kesempurnaan tawakul, bentuk kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sebab-sebab syar'i atau yang diperbolehkan. Tawakal tidak berpangku tangan. Nah, namun dibutuhkan yang namanya ikhtiar, mencari usaha, bekerja semampunya, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Allahul musta'an. Allah taala sudah mencatat rezeki kita semuanya, barakallahu fikum. Anak-anak kita semuanya, naam, sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun, barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yaj'alana minasy-syakirin adz-dzakirin wa minal 'amilina bima jaa'a bihi na'am nabiyuna al-karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.